Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali pada video pembelajaran untuk mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai perlakuan panas atau heat treatment bagian kedua. Setelah di perlakuan panas bagian pertama, kita sudah belajar apa itu annealing, 3 proses besar yang ada di annealing, ya. Seperti apa terbentuknya perlite, bainite, sama mattershite, ya, yang halus sekali si perlite berarti harus dengan cooling rate yang tinggi, ya, sangat-sangat cepat, rapid cooling rate. Lalu kalau kita ingin hasilkan butiran yang besar dan besar-besar atau mattershite itu dengan cooling rate yang rendah, ya, jadi dia cepat aja gitu pendinginannya, jadi dia bisa besar. Atau kalau kita mau dapatkan mikrostruktur di antara perlite nih sama mattershite tadi, yaitu bainite, berarti di antara keduanya, jadi dia gradually perlahan-lahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, maka akan didapatkan mikrostruktur bainite, ya. Nah, untuk perlakuan panas yang bagian kedua ini kita akan belajar yang non equilibrium. Yang pertama kita belajar yang near equilibrium kan, tujuannya kalau near equilibrium masih ingat nggak? Tujuannya itu untuk menggunakan ukur kristal, ya kan, mendapatkan butiran yang halus, butiran strukturnya, lalu untuk memperbaiki mesin mobility. Nah, kalau yang non equilibrium ini seperti apa ya mekanismenya? Terus apa saja proses yang terlibat pada non equilibrium ini? Lalu apa nih tujuannya? Apa yang membedakan non equilibrium ini dengan non equilibrium? Sudah kita pelajari pada bagian pertama. Nah, diingat-ingat kembali dan Ibu harap kalian sudah membaca ya sebelumnya. Oke, jadi pendekatan proses pemanasan, ya. Yang kedua, yang tidak setimbang ini tujuannya mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang lebih tinggi. Nah, sedikit berbeda ya dengan yang near equilibrium. Untuk yang near equilibrium kan dia lebih mendapatkan tadi keurutan dan ketangguhan, ya kan? Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan karakteristik, properties baja ataupun metal bahan dengan kekerasan yang lebih dari properties asalnya, dan kecepatan yang lebih dari properties asalnya, maka kita melakukan pendekatan melalui non-equilibrium ini. Oke, perlakuan-perlakuan dalam non-equilibrium ini ya contohnya adalah hardening, ya, mark tempering, aus tempering, juga surface hardening. So, nanti kita lihat apa bedanya hardening dengan surface hardening ini, ya. Dari keempat proses besar dari non-equilibrium ini nanti kita bisa lihat bahwa memang berbeda tujuan yang akan dicapai menggunakan near equilibrium maupun non-equilibrium ini, ya. Oke, jadi untuk hardening, struktur yang diinginkan pada proses hardening ini adalah martensit bainite yang memiliki kekerasan tinggi. Nah, kalau kita sudah tahu nih yang mau dihasilkan adalah mattershite dan bainite ini, berarti kan kita sudah tahu nih laju pendinginannya, ya. Laju pendinginannya berarti cukup cepat, ya. Nah, kalau perlite tadi kan perlahan-lahan sehingga halus, ya, butirannya. Nah, hardening sendiri itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah preheating sampai 650 derajat Celcius hingga panas di final heating-nya 1050 derajat Celcius. Nah, lalu perendaman. Perendaman ini bisa dilakukan dengan liquid tertentu, jadi tidak harus air. Nah, perendaman ini
akan diikut soaking atau perendaman ini juga kita kenal sebenarnya dengan proses quenching ini. Nah, ini yang umum digunakan dalam pengerjaan panas pada umumnya ya, tukang besi, pandai besi itu melakukan quenching. Jadi dia pendinginan yang cepat oleh media pendingin. Nah, biasanya itu ya oli gitu. Nah, tapi selain oli itu ada lelehan garam, semprotan gas atau udara ya, dia liquid ya. Tapi prosesnya cepat. Nah, kenapa cepat ya? Karena kita ingin dapat struktur Mother's Night dan Bayonet tadi. Oke. Setelah dia didinginkan dengan laju pendinginan yang cepat ya, cepat sekali pendinginannya, maka setelah itu diikuti dengan proses tempering. Proses tempering ini dipanaskan kembali dengan temperatur yang lebih rendah dibanding dengan proses heatingnya sekali atau berulang. Nah, untuk apa ini? Nah, ini untuk membentuk si bahan kerja yang kita kenakan perlakuan ini ya. Nah, siklusnya seperti ini. Nah, kenapa sih dia setelah dipanaskan, didinginkan dengan cepat, lalu nanti dipanaskan kembali ya, dengan suhu yang lebih rendah dari suhu pertama. Melalui siklus hardening ini adalah siklus yang banyak sekali digunakan sebagai patokan pada ilmu bahan ya, terutama pada yang pakai ini adalah pandai besi ini. Jadi sebagai pandai besi bisa memperkirakan mau melalui berapa kali tempering proses nih untuk mendapatkan sifat yang seperti apa. Nah, pada siklus hardening ini pada sumbu X itu adalah waktu, yaitu waktu pengerjaannya, lalu temperatur ketiga pada sumbu Y. Nah, bisa dilihat ya pada garis merah preheating itu tadi disebutkan preheating sampai final heating itu hingga 1050 derajat Celcius. Jadi diberikan panas yang tinggi untuk membuat bajanya memuai dulu. Nah, setelah mencapai proses final heating, puncaknya tadi 1050 derajat Celcius, terjadi transformasi pada struktur bajanya. Oke, nah dia berubah dari fase alfa ke fase gamma ya. Setelah itu kita lakukan holding. Nah, kalau membicarakan masalah holding, mirip-mirip ya seperti annealing kan ya. Ada masa holding, yang mana masa holding itu juga nanti menentukan topis akhir bahan kerja yang akan didapatkan. Nah, setelah ada proses holding ya, di sini kita bisa lihat pada pada grafik di X-nya, holding ini untuk proses hardening tidak lama annealing gitu ya. Akan lebih pendek waktunya dibanding dengan proses pemanasan, preheating sampai final heating tadi. Nah, setelah proses holding terjadi, membuat baja berada di fase yang sangat lunak sehingga dia membentuk struktur yang sudah ada karbida sisanya. Oke, nah berarti sudah berubah ya, sudah ada karbida di dalamnya. Lalu setelah proses quenching tadi, bisa dilihat ya, ini quenching sehingga terjadi penurunan suhu yang sangat cepat. Nih, dalam waktu yang pendek ini terjadi penurunan suhu yang sangat signifikan, yaitu bisa direndam tadi, bisa menggunakan oli atau lelehan garam, ya, ataupun gas tertentu untuk menurunkan suhunya tadi dengan cepat. Nah, sehingga baja yang tadi saat preheating dan heating memuai, pada quenching ini dia akan menyusut kembali. Nah, ketika dia menyusut kembali ada suatu titik ya, di mana strukturnya sudah berubah menjadi lebih keras. Lebih keras, namun ya dia brittle, sehingga struktur yang terbentuk ya, ini ada stres, berarti ini tekanan dalam bahannya masih ada, lalu dia punya karbida sisa ya, dia punya gamma sisa dan juga beberapa struktur lain. Maka setelah dilakukan quenching, kalau menurun suhunya dilakukan lagi tempering atau peningkatan suhu lagi, tapi dia tidak boleh lebih tinggi dari final heating-nya. Nah, proses temper ini bisa satu siklus, dua siklus, atau sampai berapa siklus yang diperlukan. Kenapa? Karena pada siklus temper ini
yang dikerjakan adalah sifat tangguhnya. Tadi ketika dari dia panas hingga besi memuai, lalu ada holding sebentar, lalu ada quenching, yang kita dapatkan adalah baja yang keras ya. Kekerasannya meningkat, tapi kerapuhannya pun meningkat, jadi dia ductility-nya berkurang ya. Nah, temper ini tujuannya adalah membentuk kembali sifat bahan, yaitu toughness, ketangguhannya. Oke. Dengan temper yang beberapa kali ini, struktur yang akan didapatkan oleh benda kerja itu yaitu dia masih punya tegangan dalam, ya, lalu dia punya alfa sisa, karbohidrat sisa ya. Nah, hingga beberapa kali temper ini berlaku beberapa siklus ya, sehingga nanti didapatkanlah motor speed atau unit yang diinginkan dengan ketangguhan yang sudah lebih baik ya, dibanding kalau hanya sampai quenching saja gitu. Seperti itu. Jadi temper yang beberapa kali ini ya merupakan bagian dari siklus hardening juga gitu. Jadi jangan mislead ya, sehingga seperti proses yang lain tidak. Jadi tempering beberapa kali ini juga merupakan bagian dari siklus hardening itu. Begitu. Oke. Nah, ini hal-hal yang harus kita ketahui. Pada proses pemanasan itu ada perbedaan temperatur jelas dari dalam dan permukaan. Nah, tadi kan kita membahas ada hardening, ada hardening untuk di permukaan saja ya, surface hardening. Bedanya apa? Nah, di sini. Pada pemanasan biasa nih, hardening biasa, kita menunggu ya, seperti menunggu gitu, supaya panasnya itu merata pada semua bagian. Jadi proses preheating dan final heating itu ketika semua bagian bahan panasnya sama ya. Jadi perbedaan temperatur antara bagian dalam dan permukaan akibat rambatan panas itu kan nanti menyebabkan perbedaan pemuaian volume. Nah, tadi memuainya itu diharapkan ya semua bagian dari baja itu memuai. Nah, setelah proses penyusutan, menyusutnya itu hingga 4% volume pada kenaikan temperatur untuk dia mencapai transformasi di kalau di tabel nanti ditunjukkannya di grafik itu transformasi austenitnya itu. Nah, hal-hal yang perlu kita kontrol, kenapa preheatingnya pada 550 hingga 650 derajat Celcius, kita menghindari nih atau mengurangi distorsi yang timbul akibat pemanasan. Nanti kita akan bahas distorsi apa saja yang bisa terjadi akibat pemanasan. Nah, kecepatan pemanasan harus dikontrol agar tidak menimbulkan gradien temperatur yang curam antara bagian dalam dan permukaan. Nah, tadi sehingga perambatan panasnya, laju panas dari permukaan hingga ke titik paling dalam bahan itu harus dikontrol ya, sehingga perbedaannya tidak terlalu tinggi. Jadi dia panasnya itu seragam seiring waktu seperti itu. Jadi tidak gradien temperaturnya tidak curam ya. Dimaksudkan untuk tadi untuk menyeragamkan juga pemuaian pada benda kerjanya. Oke. Pada tahap austenizing ya, yang kita perhatikan adalah holding time-nya. Holding time kita mempertahankan suhu biasanya berada 700 hingga 1050 tadi ya, jadi dia di range itu ya ini adalah temperatur austenisasi. Kenapa harus diperhatikan nih ketika waktu tahannya atau temperaturnya salah satu dari kedua ini ya kurang lama atau temperaturnya nanti di bawah 700 ya, di bawah final heatingnya, maka kekerasan yang kita inginkan untuk menjadi properties bahan jadi itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Nah, ketika holding time-nya pun terlalu lama, kalau bisa dilihat tadi di grafik sebelumnya ya, bahwa holding time-nya sedikit kalau untuk tahap hardening ini ya, berbeda dengan annealing yang sangat tergantung dengan properties yang kita inginkan ya, holding-nya cenderung lebih panjang gitu dibandingkan dengan proses hardening ini. Ketika berlebihan, kenapa dia holding time-nya lama berlebihan? Nah, pertumbuhan butirnya terus dia merambat gitu ya. Terus terjadi pertumbuhan butir ya, grain growth.
grain growth ya. Nah, sehingga kita kan tadi mau mencapai, ingat bahwa non-equilibrium ini tujuan akhirnya mendapatkan benda kerja yang kuat dan tanggung ya dia. Oke, dia strength dan juga toughness-nya tinggi. Nah, ketika berlebihan terjadi terus pertumbuhan butir dia, maka ductility-nya berkurang karena dia terus ada butiran-butiran baru ya, sehingga menjadi rapuh gitu. Jadi itu tadi, ketika kuat, ketika kurang, kekuatannya tuh tidak tercapai, tapi ketika berlebihan toughness-nya yang tidak tercapai seperti itu. Sehingga ya holding time dan temperatur yang dijaga pada holding time itu harus benar-benar exactly sesuai dengan kaidahnya. Itu tadi ini tadi utamanya ya adalah waktu tahan sama temperaturnya. Lalu hal lain adalah susunannya di furnace, itu maksudnya ya tidak boleh tumpang tindih. Jadi menghindari terjadinya deformasi komponen akibat berat komponen pada saat baja sedang lunak. Nah, tadi kita bisa lihat ketika dia mencapai final heating, baja yang memuai, lalu pada saat holding jadi baja lunak ya, fase yang paling lunak, maka ketika ada beban benda kerja lain di furnace itu ya akan memberikan suatu gaya tekan ya pada benda kerja yang ada di bawahnya, sehingga sangat dihindari untuk susunan yang tumpang tindih tadi gitu. Oke, lalu untuk akurasi temperatur yang ditentukan, misalnya ya kita ceknya pakai termokopol ya, bisa langsung ditempelin aja pada komponen kerjanya. Nah, ketika sudah pakai termokopol, suhu terjaga, waktu terjaga, maka ya proses tahap outstanding ini sudah bagus gitu. Oke, lalu tahap quenching yaitu mendinginkan baja. Nah, quenching tadi kan yang sering kita lihat ya, setelah dipanaskan lalu dicelupkan ke oli, ke lelehan garam atau ke fluida lain untuk tujuannya mendinginkan ya. Menurunkan temperatur yang tadi sampai final temperatur sampai 1050 derajat Celcius tadi, lalu dilakukan quenching ya. Sehingga dia mencapai temperatur ambiennya pada media tertentu untuk menghasilkan struktur matersite tadi ya. Jadi dia butirannya besar-besar matersite. Berbeda dengan perlite yang paling halus. Nah, pemilihan media quenching-nya ini ditentukan oleh baja apa yang sedang dikerjakan gitu. Persentase bajanya, campuran karbonnya gitu ya. Semakin ekstrim media quenching-nya, resiko distorsi meningkat. Nanti kita bahas distorsi apa ya. Nah, perbedaan laju pendinginan antara permukaan dan juga bagian dalam menimbulkan profil kekerasan tergantung ukuran perkakas dan komposisi baja. Nah, karena kalau cleansing ini memang dia pendinginannya, penurunan temperaturnya itu cepat gitu ya. Nah, jadi ya tidak bisa dihindari nih. Pasti ada perbedaan laju pendinginan di permukaan dan di bagian dalamnya. Sehingga ada profil kekerasan tertentu di bagian permukaan. Media yang umum digunakan untuk quenching, air ya dia murah gitu ya, sederhana. Kekurangannya adalah membentuk selimut uap yang menutupi permukaan komponen ketika dicelupkan tadi kan. Oke, sehingga menghasilkan pendinginan yang tidak seragam di penampang permukaan yang luas. Jadi misal benda kerjanya adalah benda kerja yang bentuk silinder pejal berupa seperti tombak, seperti itu mungkin bisa menggunakan air nih, seperti atau kalau di movie-movie itu dia pedang gitu ya. Nah, kalau untuk benda kerja yang luas permukaannya itu besar ya tidak cocok digunakan media quenching air ini gitu. Nah, media quenching yang kedua adalah larutan polimer. Larutan polimer ini terkenal dengan kemampuan pendinginannya tapi dia tidak lebih baik daripada si air ya. Jadi untuk larutan polimer ini kita membutuhkan close control karena konsentrasinya mudah berkurang ya, karena dia polimer ya. Yang ketiga tadi oli, tidak sebaik air tapi sering digunakan ini oleh para pandai besi ya, karena kenapa dia kemampuan pendinginannya itu
tidak lebih baik, tapi dia tidak menimbulkan tadi ada seperti lapisan tertentu kalau menggunakan bahan kerja yang luas permukaannya tuh besar gitu. Jadi ya banyak digunakan si oli ini gitu. Tapi oli ini ditambahkan suatu zat aditif ya. Lalu yang keempat adalah lelehan garam. Ini juga umum digunakan karena dapat bekerja pada temperatur yang tinggi ya. Nah, karena karakter lelehan garam ini banyak digunakan, terutama untuk delay quenching, untuk mencapai quenching intermediate, isothermal holding ini biasanya untuk membentuk bainat ya, menggunakan lelehan garam ya. Lelehan logam. Nah, ini biasanya untuk quenching terinterupsi ya. Tidak seketika dia terjadi ke quenching pendinginannya. Tapi lebih banyak digunakan lelehan garam ya, karena kemampuan temperatur kerjanya tuh lebih tinggi tadi si garam tadi ya. Nah, gas dan udara digunakan hanya pada baja tipis atau dengan mampu keras tinggi. Jarang ya kita gunakan didinginkan dengan disempatkan udara. Lalu quenching dengan cetakan logam, material memiliki resiko distorsi. Nanti kita bahas lagi distorsi ini ya. Dan lainnya, seperti larutan soda ataupun uap. Ya. Nah, selimut uap. Tadi sebenarnya selimut uap ini tuh dihindari ketika kita menggunakan air ya. Kecepatan pendinginannya relatif lambat. Kenapa? Sedangkan kalau quenching kita ingin pendinginannya cepat gitu ya. Seperti itu kan ya. Jadi ketika pendinginannya lambat, khawatir yang dihasilkan nanti bukan matrix night atau bainite. Gitu. Oke, nah setelah proses quenching tadi, menjadi apa baja yang kita kerjakan tadi? Sudah berubah belum nih mikrostrukturnya gitu? Nah, ternyata terbentuknya matrix night hanya dipengaruhi oleh kehadiran karbon dalam fase austenit. Nah, tadi kita mengerjakannya ya pada temperatur austenit kan ketika holding tadi kan. Nah, sejumlah karbida diperlukan untuk mencegah pertumbuhan butir yang terus-menerus itu pada waktu baja di austenisasi tadi. Pada proses holding juga terjadi temper ini, quenching. Setelah quenching kita butuh temper, pertumbuhan butirnya terbentuk karbida. Lalu terdapat sisa austenit yang tidak bertransformasi pada kondisi setelah quenching ya. Bisa dilihat mikrostruktur baja pada kondisi lunak, berarti ini setelah tempering ya, setelah pemanasan awal ini ya, heating awal tadi ada beberapa mikrostruktur. Dia punya ferrit, punya perlite, ada karbida di dalamnya. Nah, setelah proses hardening mikrostruktur bajanya kan tadi dia sudah dikeraskan, lalu kalau quenching berarti dia belum ditangguhkan ya, sehingga yang terbentuk adalah matrix night dengan sisa alfa dan beberapa karbida. Kemana itu si ferrit sama perlite? Nah, karena prosesnya tadi sudah proses pemanasan, holding, quenching ya, sudah berubah strukturnya menjadi matrix night yang halus-halus tadi. Karena ada proses grain growth yang terukur tadi kan. Oke, nah sisa austenit tadi terjadi akibat kandungan karbon yang tinggi dan hadirnya elemen stabil austenit pada baja paduan ya. Dilihat di sini ya, pada bagian ini sisa alfa ya, dan karbon di atas 0,8. Di atas 0,8 berarti termasuk yang tinggi ya, rasanya menurun. Nah, setelah di quenching, terdapat tegangan sisa di dalam si bahan itu sendiri. Dia rapuh dan mudah patah, dimensi tidak stabil, tidak siap digunakan tentu saja. Makanya kita butuh tempering tadi. Nah, jadi hardening itu belum selesai ketika sampai proses quenching saja. Makanya kalau di film-film itu kita lihat ya, pada di situ setelah dicelupkan air ya dipanaskan lagi, baru nanti dipukul-pukul pengerjaannya ya. Nah, karena tempering ini akan membentuk sifat tangguhnya. Tanpa tempering, baja yang kita kerjakan akan kuat tapi pasti rapuh karena dia proses pendinginan yang sangat cepat dan mikrostrukturnya matrix night tadi ya. Nah, tempering ini adalah pemanasan kembali setelah proses quenching, tapi dia di bawah suhu preheating awal. Jadi batasnya ya sekitar 650. Tujuannya selain untuk memperbaiki ketangguhan itu dia menghilangkan tegangan sisa yang tadi dibawa oleh proses quenching.
Oke. Nah, setelah tegangan sisanya hilang, ketangguhannya diperbaikin. Ketangguhan diperbaiki itu dalam gimana ya? Ketangguhannya dibentuk kembali itu setelah dia dipanaskan kembali ya. Dipanaskan kembali dengan pengerjaan panas suhu sampai 650 saja, lalu dimensinya dikontrol gitu. Tapi kekerasannya di maintaining gitu. Dia kekerasan yang sudah tercipta dari quenching tadi dijaga, tapi dia dengan tempering ini meningkatkan ketangguhannya tadi hilang karena proses quenching. Gitu. Oke, pada proses tempering ini apa saja yang terjadi? Pada tahap pertama, suhu 80 sampai 110 derajat Celcius ini yang tercipta mikrostrukturnya adalah matrix, tapi masih 0,23%. Nah, pada tahap kedua hingga 280 derajat Celcius bertransformasi si sisanya tadi, transformasi gamma sisa menjadi bayonet. Berarti dia sudah ada dua mikrostruktur, ada matrix, ada bayonet ya. Nah, setelah tahap ketiga itu antara 160 hingga 400 derajat Celcius, karbida transisi. Ingat tadi dari quenching ya. Tadi dari quenching itu kan hasilnya 3 nih, matrix, ya kan? Transformasi gamma sisa. Ya ini ya. Terus sama karbida transisi 3 kan. Jadi yang ini matrix transformasi sisa sama karbida transisi ini sudah dibawa dari quenching ya. Tapi pada tempering ini yang berubah adalah komposisinya gitu ya. Jadi pada tahap awal matriksnya 0,23, pada tahap kedua tadi transformasi alfa dari quenching tadi sudah hilang, transformasi sisa tadi menjadi bainit, jadi udah dua nih. Nah, tahap ketiga karbida transisi, masih yang tadi bawaan quenching ya, matriks dengan karbon rendah ya, sementit dengan ferret. Jadi tahap ketiga ini sudah ada 1, 2, 3 mikrostruktur. Pada tahap keempat hingga 700 derajat Celcius ini pertumbuhan dan pembulatan sementait. Adanya elemen paduan bentuk karbida. Tadi maksudnya nih si sementait ini dengan tambahan ferrit ya masih pada tahap ketiga. Nah pada tahap keempat ini sementait ini bertumbuh kembali menjadi sementait yang bentuknya bulat. Jadi kalau diingat di pertemuan kita yang melakukan panas pertama kita ada menyebut ini proses pembulatan ini ya gitu. Nah pada tahap yang kelima yaitu bisa disebut dengan secondary hardening, yaitu pembentukan karbida paduan yang mengakibatkan kekerasan meningkat lagi. Nah pada proses ini tadi kan si sementite-nya pada proses sebelumnya sementite-nya udah mengalami proses pembulatan, lalu ada elemen paduan untuk membentuk karbida. Nah dinaikkan lagi pada tahap kelima itu dia karbida paduannya mengeras kembali. Jadi ketangguhannya terbentuk, kekerasannya meningkat kembali. Nah ini bisa berlaku berulang-ulang ya. Jadi tempering ini ya berapa siklus gitu sampai ketangguhan yang diinginkan tercapai. Begini. Ya. Oke, hardening tadi sering disebutkan bahwa dia ada efek distorsi dan keretakan. Itu adalah hasil atau akibat dari quenching yang seketika tadi ya, walaupun bisa diatasi dengan tempering lagi. Kehilangan kandungan elemen pada permukaan komponen di karburasi atau oksidasi, lalu dia masih ada sisa austenitnya. Oke. Mikrostrukturnya kadang tidak seragam, jadi ya masih ada matrix, masih ada bainit, kadang yang masih ada karbida di dalamnya. Nah, apa yang menyebabkan keretakan dan distorsi ini tadi? Tadi kan ya quenching. Nah, di quenching itu kan masih ada tegangan sisa. Nah, tegangan sisa inilah yang mengakibatkan distorsi. Lalu tegangan termalnya. Karena tadi perbedaan laju pendinginan antara permukaan dan bagian dalam. Ingat kan? Apalagi dia yang luas permukaannya besar nih. Ketika dimasukkan ke misalnya yang cepat adalah air nih, air yang permukaannya sudah dingin, yang tengahnya baru perlahan-lahan mendingin. Nah, tegangan termalnya di situ, sisa tegangan termalnya. Jadi menyebabkan distorsi. Tegangan akibat transformasi fasa pada waktu pendinginan ya kan, tadi dari dia panas banget dari holding dia jadi dari baja lunak, lalu di quenching tadi bertransformasi dia membentuk matrix ya, lalu ada bainitnya mungkin masih
tadi karena dia belum tempering itu kan. Itu yang mengakibatkan terjadinya distorsi. Ya tadi sangat cepat, sequencing-nya sangat cepat, folding-nya sebentar saja. Gitu. Nah, jadi distorsi yang disebut itu distorsi apa saja? Distorsi itu ada dua ya, distorsi dimensinya dan bentuk. Jadi jangan salah paham ya, ini berbeda. Distorsi dimensi itu ketika bentuknya, oh bukan ya, bentuk tuh safe. Gimana ya? Dia tidak memenuhi lokasi sebenarnya. Jadi dia bergeser seperti itu. Nah, untuk bentuk ya, bentuknya ini dicontohkan misalnya dia harusnya tegak lurus, tapi ada berapa derajat dia seperti bermiring seperti itu ya. Nah, kenapa bisa terjadi tadi ini penyebab si distorsi ini kan yang 3 tadi. Ada tegangan sisa, ada tegangan termalnya, ada tegangan sisa transformasi tadi. Jadi berubahlah dia. Nah, jadi distorsi ini memang harus dihindari. Kenapa? Kalau banyak nih yang terdistorsi itu pasti dia cepat rusak atau retak gitu. Ya rapuh ketika banyak distorsi dari suatu bahan kerja gitu ya. Jadi ini yang kita hindari, baik distorsi dimensinya maupun bentuk. Tapi ini umumnya keduanya terjadi gitu, dimensi dan bentuk ini tadi. Nih, perlakuan panas yang buruk, kesalahan pemilihan media quench-nya gitu. Misalnya dia mau interrupt quench ya nggak bisa dia pakai air berarti gitu kan, pakai lelehan garam lah dia atau pakai lelehan logam gitu kan. Nah, kesalahan pemilihan media quench-nya, kesalahan pemilihan material yang dicampurkan ya. Nah, distorsi tidak dapat dihindarkan ketika perubahan mikrostruktur pada pengerasan thermal dan tempering. Memang kan terjadi distorsi, tapi kita minimalkan ya. Oke, ini yang selanjutnya adalah surface hardening. Apa bedanya? Seringkali komponen baja diinginkan hanya keras pada permukaan saja. Nah, berarti kan ini adalah karakteristik akhir bahan, gitu, performance bahan yang diinginkan ya. Jadi yang diinginkan itu terjadi hardening pada beberapa milimeter saja dari bahan itu ya. Bisa. Oke. Biasanya ini dilakukan untuk menghasilkan lapisan permukaan keras pada baja yang dianggap lunak dan ulet. Jadi keuletan yang di dalam bahannya dipertahankan, tapi permukaannya dikeraskan gitu sih sederhananya ya. Nah, pengerasan ini dibagi menjadi tiga proses. Yang pertama adalah carburizing, flame hardening, dan nitriding atau penambatan hidrogen. Kita lihat seperti apa nih cara kerjanya ketiga proses ini. Proses yang pertama ya, carburizing, ini kita bisa lihat grafik hubungannya antara lama pemanasan dan tebalnya. Berapa lama sih kita manasin dan mau dapat berapa tebal surface hardeningnya. Kemampuan carburizing berdasarkan atas kemampuan baja menyerap karbon pada temperatur antara 900 sampai 950 derajat Celcius. Beda ya tadi kalau yang proses kita sebelumnya hardening, ingat dia final temperaturnya sampai 1050. Beda dia udah. Carburizing adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan permukaan keras pada baja dengan karbon rendah di bawah 0,3. Jadi kalau karbon 0,8 nggak bisa dilakukan dengan carburizing. Nggak bisa, dia proses hardening dengan carburizing tidak bisa. Lalu dengan proses ini didapat lapisan baja dengan kadar karbon 0,3 sampai 1%, lapisan baja permukaannya ya, dengan tebal antara 0,1 sampai 2,5 mikrometer, tergantung lamanya pemanasan. Nah, 0,1 sampai 2,5 mikrometer ini ya bisa kita lihat mau proses ini tergantung pada yang ini mau dibuat berapa, 0,1 seperti apa nih, tebal kulitnya 0,1 berarti lama perlakuannya sekitar di sini ini 10 ya, ini berarti 1 jam dapat 0,5 gitu ya. Kalau ingin yang paling tinggi 2,5 berarti kita perlakuan panasnya sampai 40 jam dengan suhu sama dia 900 sampai 950, tidak lebih dari 950. Untuk surface hardening dengan metode carburizing. Oke, nah inilah caranya, sistem pengepakan itu seperti apa. Nah, seperti yang divisualisasi dari gambar ini ya.
Proses carburizing baja yang akan diproses dimasukkan ke dalam peti berisi arang, kayu atau batu bara. Pemanasannya ya dia beda dengan tadi menggunakan pemanasan pendinginan dengan quenching dan lain-lain. Dia langsung dipanasin pakai masuk ke dalam petinya berisi arang kayu ya. Lalu dalam si peti itu sampai suhunya tercapai dulu baru dimasukkan benda kerja yang ingin dikeraskan tadi ya. Oke, lalu setelah furnace-nya dimatikan, suhunya sekitar 350, kotak kemudian dikeluarkan dan didinginkan di udara. Udah jelas-jelas berbeda dengan hardening-nya. Walaupun hardening juga ada nih udara tapi disemprotkan, disuap, kan? Oke, itu tadi carburizing. Ya. Yang kedua adalah proses flame hardening. Proses flame hardening ini untuk mendapatkan permukaan keras baja yang karbonnya 0,4. Jadi kalau 0,3 tadi kita pakai carburizing, kalau 0,4 atau di atasnya kita pakai flame hardening. Jadi flame hardening ini prinsipnya seperti yang divisualisasikan dengan gambar ini ya. Permukaan baja dipanaskan dengan sangat cepat sampai mencapai suhu kritisnya dengan semburan api. Jadi kalau si carburizing tadi menggunakan furnace kotak dimasukkan yang ada mencapai suhu sekian 350 masuk. Nah, kalau flame hardening ini namanya juga flame ya, disemburkan apinya. Oke. Lalu flame dengan introduction coil frekuensi tinggi tadi sudah sampai nih titik kritisnya di flame dia langsung di quenching. Langsung di quenching supaya dapat struktur Matter-Smith dengan ya tadi kan Matter-Smith dia pendinginannya harus cepat ya, jadi segera di quenching. Setelah quenching, perambatan panas dari inti ke permukaan sudah cukup untuk tempering lapisan permukaan. Jadi sampai tempering ke permukaannya aja. Beda dengan hardening tadi, temperingnya ke semua bagian benda kerja, gitu ya. Proses ini dilakukan untuk memperkeras poros-poros pendukung. Ya, jadi tadi kan ya permukaannya aja memang. Proses yang ketiga yaitu proses nitriding. Nitriding itu baja yang nitriding itu adalah balon yang rendah mengandung kromium. Nah, jadi intinya seperti ini. Dapur nitrida seperti ini digambarkan di sini ya dipanasi dengan listrik, dengan bantuan listrik. Oke. Baja nitriding mengandung kira-kira 1% aluminium. Berbeda ya. Dan tadi kita kalau yang kedua itu tadi hardening sama carburizing kita bahas persentase kadar karbon. Kalau yang ini adalah persentase dia punya aluminium ya. Pemanasannya sampai suhu 500 derajat Celcius saja dari 40 hingga 90 jam dalam kotak gas yang diisi sirkulasi gas amonia. Pemanasannya menggunakan fluida berupa gas amonia. Permukaan bajanya akan jadi sangat keras karena ada lapisan nitritnya, sedangkan intinya tidak. Gitu, lahan-lahannya. Nah, tadi materi-materi itu bisa dibaca di buku biasa, buku pegangan referensi utama kita yaitu Kalister, Material Science, ada juga di pengetahuan bahannya satu, dan juga beberapa gambar dan penjelasan dari PPT ini Ibu dapat dari Ashari Darius ya, Material Teknik Mesin Universitas Dharma Persada Jakarta. Oke, jangan lupa dicek kembali di kelasnya ya, dibaca kembali bahan-bahan yang sudah ditera di kelas. Dan misalnya ada yang mau ditanyakan silakan langsung komen di kelas ya di bagian apa tuh tanya jawab kita di ada forum ya. Nah, di forum atau mau di forum siapa tadi juga boleh. Sekian tentang heat treatment bagian kedua. Nah, berarti udah selesai nih materi heat treatment kita. Kalau gitu, semoga bermanfaat. Sekian dulu video pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.